Saat manusia dilahirkan di muka bumi, mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah karena banyak kemampuan masih berupa potensi yang perlu dikembangkan. Kemampuan berbicara, sebagai contoh, tidak langsung dimilikinya tetapi berkembang seiring pertumbuhan tubuh. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan bergerak, mulai dari membalikkan tubuh hingga merangkak, duduk, berdiri, dan seterusnya. Kemampuan non-fisik pun berkembang. Semula anak tidak dapat menghitung secara abstrak dan karenanya mesti menggunakan jari-jari atau lidi dan sejenisnya untuk membantu menghitung, namun kemudian melalui latihan dapat menghitung secara mencongak. Demikian seterusnya, kemampuan anak manusia berkembang dan mencapai puncaknya sejalan dengan perjalanan hidup dan rangsangan atau latihan yang dialaminya. Perkembangan itu berlaku untuk seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali jiwa dan roh. Era sekarang ini merupakan era kebangkitan kesadaran umat manusia menuju ke tingkat yang lebih baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat harus diiringi oleh perkembangan kesadaran umat manusia agar arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan bagi umat manusia. Manusia, sebagai makhluk pencari makna, kebutuhan akan pemahaman mengenai hal-hal yang mempengaruhi dan menyertai kehidupan membuat pikiran manusia bekerja dalam berbagai cara dan dimensi. Ketajaman aktivitas pikiran, yang sangat terkait dengan kesadaran, muncul melalui peningkatan wawasan, pengetahuan, dan metode ilmiah. Selain kita mengenali kesadaran melalui peningkatan wawasan, pengetahuan, ataupun melalui sains, kita juga akan selalu terus mencoba memahaminya melalui perenungan-perenungan sesuai dengan hasil yang diperoleh melalui pendekatan keyakinan, religi, serta kearifan yang telah kita peroleh. Selaras dengan hal tersebut, cara berpikir pun menjadi hal yang utama karena merupakan area untuk memasak pemahaman itu sendiri. Hal-hal yang terjadi ketika kita mengoptimalkan proses berpikir guna meningkatkan kualitas pemahaman, tentunya sangat terkait dengan peningkatan kualitas dan pemberdayaan penuh dari kesadaran kita. Kesadaran merupakan anugerah yang paling berharga yang tak terukur nilainya. Bagaimanapun penelitian para ilmuwan merupakan perkembangan yang sangat berharga, karena mereka sudah mengarahkan kita pada petunjuk untuk lebih mengenali pikiran dan kesadaran itu sendiri. Realita itu sebetulnya tumbuh. Realita berkembang dan berevolusi ke arah yang lebih kompleks dengan laju pertumbuhan yang semakin lama semakin cepat. Daya kreatif manusia telah membawa situasi persaingan menjadi semakin cepat. Banyak bermunculan desain produk yang diciptakan dan disesuaikan dengan situasi kekinian, bahkan ada beberapa yang sudah mencuri langkah inovasi untuk diterapkan di masa depan. Dulu ketinggalan zaman itu butuh waktu 100 tahun, sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, istilah ketinggalan zaman hitungannya bisa menjadi bulan dan minggu. Melalui cara biasa, kita tidak bisa lagi menjawab semua masalah dengan laju perkembangan yang begitu pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Konsekuensinya adalah semakin banyak fantasi yang dulunya dianggap tidak mungkin sekarang satu persatu mulai terwujud. Manusia dari waktu ke waktu mengembangkan realitanya sendiri. Apalagi yang bisa dipertaruhkan, jika pengetahuan dan teknologi tersebar hampir merata di seluruh pelosok dunia saat globalisasi menjadi sebuah kerangka peradaban baru? Tentu jawabannya adalah daya kreatif. Ciptakanlah sesuatu yang baru, maka rantai konsekuensi yang panjang akan ikut mengiringinya. Melalui pengamatan terhadap kecenderungan skema demikian, dengan bermunculan orang-orang kreatif, maka kurun waktu berikutnya tentu akan melahirkan generasi yang memiliki kesadaran, memiliki integritas serta komitmen baru. Jika ini merupakan awal dari peradaban pencerahan manusia, tentunya kita harus sudah mempersiapkan diri. Hal mendasar dalam ranah evolusi, selalu menandakan adanya proses seleksi, bahwa hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Basis baru pola pikir out of the box yang bersifat tidak lazim, untradisional, akan segera berdiri dalam menyambut peradaban baru di mana antar manusia akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain.
Kita hidup dalam realita multidimensi. Realita yang kita alami sebetulnya terkait dengan realita yang lebih besar, yang juga terkait dengan realita yang jauh lebih besar lagi, dan seterusnya. Realita dimensional, baik objek, kejadian, maupun interaksi di dalamnya, terkait dengan kepentingan yang lebih holistik. Fisika kuantum percaya bahwa ada medan yang sama kualitasnya dengan pikiran yang mengorganisir realita yang ada. Kenyataannya anggapan rigiditas dan konsep blok materi terpisah satu sama lain, hanya berlaku pada subsistem yang kecil dari sistem yang besar dan menyatu. Beberapa peneliti yang mengemukakan pendapat senada dengan pandangan fisika kuantum tersebut bisa dilihat berikut ini. Einstein berpandangan bahwa ruang waktu bersifat kontinum. Struktur ruang waktu memiliki sifat membentuk lengkungan dengan sendirinya dalam fenomena seperti gravitasi. Entitas tanpa massa seperti cahaya dapat masuk mendekati planet yang besar ketika melintasinya. Ketiadaan itu sendirilah yang melengkung, karenanya gravitasi yang bersifat fisik, seluruhnya dikendalikan oleh lekukan, yakni sifat geometris ruang. Hipotesis Einstein akhirnya dibuktikan para ahli setelah 10 tahun kemudian. Substansi ketiadaan inilah yang dipercaya para fisikawan sebagai blok bangunan dasar materi. Semua ilmu pengetahuan pun pada tingkat lanjut menemukan area-area yang tidak logis. Sebagai gambaran, jika kita anggap laju waktu terpisahkan dari eksistensi ruang, maka ibarat melihat sebuah lingkaran pada bidang datar. Ternyata persepsi baru menemukan bahwa ruang waktu sebetulnya merupakan bagian yang tak terpisahkan atau kontinum. Sebagaimana yang digulirkan Einstein, maka realita yang kita amati itu tak ubahnya seperti sebuah bola. Einstein yang menyatakan bahwa ruang waktu itu bersifat tidak linear. Karena lengkungan dari ruang waktu hanya merupakan geometri, akibatnya alam semesta menjadi dapat dipandang sebagai satu dimensi saja. Foton dapat terproyeksikan sebagai elektron yang mengitari lengkungan ruang waktu, di samping ada pula yang terjebak membentuk diri sebagai graviton. Buih kuantum yang mengandung ruang waktu sendiri dengan graviton akan mampu membentuk lubang cacing yang menghubungkan antar realita.